KBBI, radiasi merupakan pemancar gelombang yang membawa tenaga melalui ruang maupun zat tertentu. Radiasi atau pancaran sendiri merupakan suatu proses pelepasan atom. Jika radiasi mengenai tubuh akan terjadi dua kemungkinan, yaitu radiasi berinteraksi dengan tubuh maupun melewatinya. Nah, radiasi yang berinteraksi dengan tubuh dapat mengionisasi maupun mengeksitasi atom. Setiap terjadi ionisasi maupun eksitasi, radiasi akan kehilangan sebagian energi dan akan menyebabkan peningkatan temperatur pada atom yang berinteraksi dengan radiasi. Interaksi radiasi terhadap jaringan normal sendiri merupakan proses di mana radiasi atau partikel maupun gelombang mengenai molekul udara dalam sebuah sel yang kemudian mengenai molekul organik yang terikat jaringan tubuh. Hal ini menyebabkan perubahan struktur serta fungsi pada jaringan tubuh. Interaksi ini bisa terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Radiasi dibagi menjadi beberapa jenis tergantung dari massa, muatan listrik, dan asalnya. Radiasi berdasarkan massa dibagi menjadi radiasi elektromagnetik dan radiasi partikel. Radiasi elektromagnetik merupakan radiasi yang muncul karena kombinasi medan magnet dan medan listrik. Radiasi ini merupakan radiasi yang tidak memiliki bentuk dan massa, seperti cahaya tampak, gelombang radio, sinar X, inframerah, dan berbagai jenis radiasi lainnya yang tidak memiliki wujud. Untuk radiasi partikel sendiri disebut juga radiasi korpuskuler, yang mana memancarkan atom dan memiliki kemampuan untuk memindahkan energi kinetik ke bahan yang ditumbuk. Untuk radiasi berdasarkan muatan listrik sendiri dibagi menjadi dua, yaitu radiasi pengion dan non-pengion. Radiasi pengion merupakan radiasi yang dapat menghasilkan partikel listrik berupa ion, biasanya terjadi ketika radiasi menabrak sesuatu. Untuk radiasi non-pengion sendiri merupakan radiasi yang tidak menghasilkan partikel listrik berupa ion ketika menabrak sesuatu. Radiasi berdasarkan asal dibagi menjadi dua, yaitu radiasi alam dan radiasi buatan. Untuk radiasi alam sendiri merupakan radiasi yang muncul dengan sendirinya akibat proses alamiah, seperti radiasi alam yang berasal dari sinar kosmos maupun sinar gamma. Untuk radiasi buatan sendiri merupakan radiasi yang muncul karena adanya kegiatan atau aktivitas manusia seperti senjata maupun pembangkit listrik tenaga nuklir. Radiasi pengion dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan tubuh dengan mengionisasi atom-atom membentuk jaringan. Interaksi radiasi dengan jaringan tubuh pada tingkat atom menyebabkan perubahan molekuler dan dapat merusak sel, menyebabkan fungsi sel abnormal atau kehilangan fungsi. Kerusakan sel dimulai dengan kontak fisik, yaitu proses ionisasi. Elektron yang tercipta selama ionisasi dapat berinteraksi langsung atau tidak langsung dengan sel. Energi elektron dapat langsung diserap oleh senyawa organik penting dalam sel seperti DNA. Interaksi dengan DNA dapat mengubah struktur molekul gula atau basa, mengganggu ikatan hidrogen, dan menyebabkan hilangnya basa. Jenis kerusakan DNA yang ditimbulkan berupa putusnya satu untai DNA atau single strand break, putusnya kedua untai DNA atau double strand break. Interaksi radiasi dengan molekul air dalam sel menghasilkan spesies oksigen reaktif atau ROS. Spesies oksigen reaktif ini menyebabkan kerusakan sel lebih lanjut yang berakibat pada dampak biologis yang dapat diamati. Kerusakan jaringan normal akibat radiasi mengganggu homeostasis dengan membentuk spesies oksigen reaktif dan spesies nitrogen reaktif melalui iradiasi. Radikal bebas ini menyebabkan kerusakan oksidatif pada protein, lipid, dan juga DNA yang mengakibatkan cedera jaringan dan mengganggu keseimbangan homeostasis normal. Sistem redoks yang memainkan peran penting dalam kerusakan radiasi akut bertanggung jawab untuk menjaga homeostasis dengan mengatur stres oksidatif dan efeknya pada berbagai proses seluler. Proses epigenetik seperti metilasi DNA, perubahan histon membantu mempertahankan homeostasis dengan mengendalikan pola ekspresi gen. Interaksi radiasi dengan jaringan normal ini menimbulkan efek radiasi. Jika radiasi pengion yang mengenai suatu sel yang terdapat pada suatu jaringan, maka yang akan terjadi adalah yang pertama, radiasi pengion ini melewati sel tanpa adanya kerusakan. Dan yang kedua, radiasi pengion ini dapat menyebabkan kerusakan sel. Sel tersebut akan melakukan perbaikan secara mandiri. Dalam perbaikan ini ada beberapa kemungkinan, yaitu yang pertama, sel tersebut melakukan perbaikan secara sempurna, menyebabkan sel tersebut kembali normal atau kembali hidup.
Selanjutnya yang kedua, sel tersebut mengalami perubahan sifat atau mutasi sel karena perbaikan yang dilakukan ini tidak sempurna. Ini disebut juga dengan efek stokastik. Contohnya yaitu sel kanker dan efek pewarisan. Selanjutnya yang ketiga, radiasi pengiongan ini menyebabkan kerusakan sel yang parah sehingga sel mati. Sel mati dalam jumlah yang banyak menyebabkan fungsi organ yang terganggu. Hal ini disebut juga efek deterministik. Efek deterministik adalah efek yang timbul pada tubuh manusia setelah terpapar radiasi dengan dosis yang tinggi. Efek ini akan timbul jika dosis yang diterima tubuh melebihi dosis ambang. Contohnya adalah eritema pada kulit dengan dosis ambang 2,5 Gray yang munculnya segera. Katarak pada lensa mata dengan dosis ambang 2-10 Gray yang munculnya itu tertunda. Selanjutnya yaitu efek stokastik. Efek stokastik adalah efek yang timbul akibat sel mengalami perubahan sifat karena perbaikan yang dilakukan ini tidak sempurna. Efek stokastik tidak memiliki dosis ambang, tapi serendah berapapun dosis radiasi tetap ada potensi terjadinya efek stokastik. Probabilitas terjadinya efek stokastik ini meningkat seiring bertambahnya dosis radiasi. Efek stokastik munculnya ini setelah beberapa tahun, atau bisa disebut juga efek tertunda. Contoh dari efek stokastik ini adalah sel kanker dan juga aberasi kromosom yang berefek ke keturunan. Radiasi pengion dapat secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan kerusakan pada rangkaian DNA. Kerusakan secara langsung dapat terjadi apabila radiasi pengion mengenai susunan basa DNA secara langsung. Sementara kerusakan secara tidak langsung dapat terjadi ketika radiasi berinteraksi dengan molekul air yang ada di dalam tubuh dan membentuk radikal bebas yang nantinya akan merusak susunan basa DNA yang ada di tubuh. Radiosensitivitas merupakan kerentanan relatif sel, jaringan, organ, dan organisme terhadap efek radiasi yang merugikan. Respons sel terhadap radiasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kemampuan sel untuk memperbaiki diri, hipoksia, oksigenisasi, fase proliferasi, dan juga growth fraction. Hipoksia merupakan keadaan di mana suatu jaringan mengalami kekurangan oksigen. Perlu diingat bahwa oksigen dapat meningkatkan sensitivitas suatu jaringan terhadap radiasi, sehingga jaringan tubuh yang kekurangan oksigen dapat mengurangi sensitivitas jaringan tersebut terhadap radiasi. Oksigenisasi terjadi ketika oksigen terikat dengan radikal bebas dan membentuk peroksidase yang lebih toksik yang dapat menyebabkan kerusakan yang lebih parah terhadap jaringan. Fase proliferase merupakan fase pembelahan sel yang paling sensitif terhadap radiasi, yaitu pada G2 dan juga mitosis, di mana pada fase ini jumlah sel dan DNA yang rentan terhadap radiasi itu paling banyak. Kesimpulannya, interaksi radiasi terhadap jaringan normal bisa berdampak pada kerusakan DNA, kematian sel, gangguan fungsi jaringan, hingga resiko kanker sekunder. Karena itu diperlukan proteksi radiasi untuk meminimalisir dampak tersebut. Proteksi radiasi adalah pengawasan terhadap bahaya radiasi melalui peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemanfaatan radiasi dan bahan-bahan radioaktif. Di Indonesia, badan pengawas tersebut adalah Bapeten atau Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Dan di tingkat internasional ada ICRP, yaitu International Commission on Radiological Protection. Usaha pencegahan dan perlindungan terhadap efek samping radiasi terhadap praktisi kesehatan dan pasien harus memenuhi prinsip keselamatan kerja yang baik, keputusan rasional, dan dapat menurunkan dosis paparan radiasi. 3 prinsip penting proteksi radiasi dalam Konsensus International Commission on Radiological Protection. Yang pertama ada prinsip justifikasi, yakni paparan radiasi harus lebih banyak manfaatnya dibandingkan akibatnya. Yang kedua ada prinsip optimalisasi, yakni kemungkinan timbulnya paparan, jumlah orang yang terkena dan besarnya dosis individual harus sesuai dengan prinsip ALARA, yakni as low as reasonable achievable, dan memperhatikan faktor sosial ekonomi. Yang ketiga ada prinsip limitasi, yakni jumlah dosis yang diterima oleh suatu individu selain dari paparan medis tidak boleh melebihi batas yang direkomendasikan oleh ICRP.
Budaya keselamatan sebagai panduan sifat dari sikap organisasi dan individu dalam organisasi yang memberikan perhatian dan prioritas utama pada masalah-masalah keselamatan radiasi. Keselamatan dan kesehatan terhadap radiasi pengion yang selanjutnya disebut keselamatan radiasi adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi yang sedemikian agar efek radiasi pengion terhadap manusia dan lingkungan hidup tidak melampaui nilai batas yang ditentukan. Keamanan radiasi sendiri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang keselamatan radiasi pengion dan keamanan sumber radioaktif, yang bertujuan untuk melindungi pekerja, masyarakat, dan lingkungan hidup dari bahaya radiasi, serta untuk mengendalikan potensi bahaya radiasi. Bapeten melakukan pengawasan tenaga nuklir dalam bidang kesehatan untuk melindungi pasien, petugas, dan masyarakat dari bahaya radiasi yang dapat ditimbulkan dalam pemanfaatan radiasi di bidang kesehatan. Seluruh rumah sakit, klinik, dan 176 puskesmas di Indonesia yang menggunakan radiasi pengion, terutama di unit radiologi, merupakan objek pengawasan keselamatan dan keamanan radiasi oleh Bapeten.